kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Imam Fikri Ramadan, asal Kota Cilegon dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tugas pada modul 1.2.A.6, yaitu demonstrasi konseptual tentang peran dan nilai dari guru penggerak. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak di slide berikutnya. Ya, untuk mengawali tugas modul pada kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari peran guru penggerak. Di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, guru penggerak harus memahami 4 kategori kompetensi sebagai kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah. Kompetensi apa saja itu? Nah, kompetensi yang harus dimiliki yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Nah, itu adalah latar belakang daripada peran guru penggerak. Baik, mari kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, sehubungan dengan latar belakang peran guru penggerak tadi. Nah, di sini adalah peran guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktis. Nah, ini adalah peran-peran dari guru penggerak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah peran, sudah pastinya akan berdampak kepada nilai. Nah, sehubungan dengan hal itu, di sini saya akan menjelaskan latar belakang nilai-nilai dari guru penggerak. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pendapat dari Rukit dalam Abdul H pada tahun 2015. Kemudian, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai sebagai pemimpin perubahan. Guru penggerak diharapkan mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan berpikir sistem sebagai pendekatan holistik yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian penyusun sebuah ekosistem pendidikan saling terkait dan bagaimana bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Nah, nanti selanjutnya adalah nilai-nilai dari guru penggerak. Selanjutnya, ya, nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, dan yang terakhir inovatif. Semua nilai-nilai guru penggerak ini akan dijelaskan lebih dalam lagi dan lebih detail lagi di slide berikutnya.
Ya, selanjutnya adalah gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan atau 3 tahun nanti ketika saya sudah lulus dari pendidikan guru penggerak. Nilai yang pertama yang akan saya implementasikan yaitu pertama berpihak kepada murid, yang kedua melakukan implementasi reflektif, dan yang ketiga mandiri, dan yang keempat melakukan kolaboratif, dan yang terakhir adalah inovatif. Semuanya ini tentang gambaran diri akan nanti saya jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Oke, baik. Pertama yang akan saya implementasikan ketika saya sudah lulus menjadi guru penggerak untuk 3 tahun ke depan atau di masa depan nanti, yang pertama adalah berpihak kepada murid. Saya akan mengimplementasikan pertama, menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ini sesuai dengan tujuan dari dasar kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, selalu mengawali setiap kegiatan pembelajaran dengan menanyakan apakah anak-anak hari ini sudah bersyukur dan bahagia. Hal ini sangat bermanfaat untuk membiasakan selalu tetap bersyukur dan bahagia sebagai dampak untuk menghasilkan energi positif. Nah, kemudian yang ketiga, mengawali setiap kegiatan absensi siswa dengan cara yang dipanggil namanya ucapkan salam, selamat pagi, dan berikan senyuman yang paling baik. Ini adalah pembiasaan karakter yang baik. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kelima adalah membuat kelompok belajar siswa dengan sistem tutor by tutor, yaitu artinya dengan sesama rekan sejawat. Hal ini sangat efektif kalau menurut saya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Ya, selanjutnya kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu satu, selalu memfasilitasi minat dan bakat siswa dalam belajarnya, baik secara yang suka audio, visual, dan kinestetik. Kemudian yang kedua, mempersilahkan siswa untuk selalu bereksplorasi menurut kesukaan gaya belajarnya. Yang ketiga, melatih siswa untuk tampil di depan dengan cara berpresentasi terkait pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang keempat, melatih kepemimpinan siswa. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, kita ke slide berikutnya. Selanjutnya, nilai yang akan saya implementasikan yaitu adalah nilai reflektif. Sebagai seorang pembelajar, saya harus memiliki pola pikir yang terbuka atau open mind, dan selalu melakukan evaluasi diri atau bermuhasabah terhadap apa saja yang sudah dicapai, baik kelebihan dan kekurangannya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang dan mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan lagi dalam dunia pendidikan. Ini adalah nilai reflektif saya. Oke, kita ke slide berikutnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu pertama, saya akan terus memperbaiki apa saja yang kurang di dalam proses pencapaian dari nilai-nilai guru penggerak ini. Setelah itu, setelah saya melakukan perbaikan, kemudian saya evaluasi apa saja yang harus dikoreksi kepada target-target yang sudah dicapai. Hal ini untuk menjadi lebih baik ke depannya nanti, dan nanti akan dapat mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas. Jadi terus memperbaiki dan berevaluasi. Kita ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya adalah nilai yang akan saya implementasikan dari nilai guru penggerak adalah nilai mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki prinsip pembelajar sepanjang hayat dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan perubahan melalui ide-ide yang inovatif dan kreatif dengan dimulai dari diri dan secara mandiri. Kemandirian ini merupakan nilai dasar sikap tanggung jawab sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang harus menjadi teladan yang baik bagi warga sekolah dan masyarakat. Ini adalah nilai mandiri yang akan saya implementasikan nanti di masa depan. Oke, kita ke slide berikutnya.
Ya, selanjutnya adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Kegiatan yang sudah saya lakukan adalah alhamdulillah saya sudah pernah melakukan dan mengikuti kegiatan virtual koordinator yang diselenggarakan oleh Siameo. Nah, ini alhamdulillah sertifikatnya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah pernah menjadi fasilitator daerah terkait kegiatan PMP, raport mutu pendidikan. Dan sekarang yang sedang saya lakukan dan untuk continue berkelanjutan adalah kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga ini menjadi pengembangan untuk potensi diri saya agar kemampuan diri saya semakin berkembang lagi dan berkualitas demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Ya baik, selanjutnya adalah nilai yang akan saya implementasikan ketika nanti saya sudah lulus guru penggerak, yaitu nilai kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu menciptakan hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi meningkatkan mutu pendidikan. Nilai kolaboratif yang akan saya implementasikan yaitu dengan menjalin kolaborasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid dan masyarakat. Baik, kita ke selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, saya sudah melakukan kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat saya di sekolah, yaitu terkait tentang apa-apa saja yang harus dilakukan demi memajukan sekolah kita. Yang kedua, saya sudah berkolaborasi dengan kelompok kerja guru kelas. Kemudian yang ketiga dan keempat, poin 3 dan 4 itu saya akan tetap terus lakukan secara berkelanjutan, yaitu membangun hubungan baik dengan wali murid dan masyarakat sekitar sehingga menjadi suatu kolaboratif yang sangat baik dan harmonis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, alhamdulillah yang terakhir adalah nilai yang akan saya implementasikan adalah nilai inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terus berinovasi dalam dunia pendidikan dan terus adaptif terhadap perubahan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat siswa pada bidangnya masing-masing, meningkatkan kualitas pembelajaran, karakter siswa, ilmu pengetahuan, serta meningkatkan mutu pendidikan. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Ya baik, selanjutnya adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Pertama, pada nilai inovatif ini yang sudah saya lakukan adalah membuat YouTube sekolah dengan mengisi konten-konten yang bermanfaat yang berisi tentang dunia pendidikan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan selama 3 bulan dan mohon dukungan dan supportnya dari Bapak Guru hebat semua. Semoga YouTube sekolah kami terus berkembang dan maju. Kemudian dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saya akan membuat web sekolah. Nah, ini dalam tahap proses ya, dalam tahap proses pembuatan. Nanti insya Allah jika sudah jadi akan saya publish di publik, yaitu melalui YouTube ataupun Instagram sekolah. Jadi yang sedang saya akan lakukan dan terus continue adalah mengembangkan, pertama membuat dan mengembangkan web sekolah, jadi semua berbasis digital. Oke. Ya, baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada modul demonstrasi konseptual ini, modul 1.2.A.6 ini, yaitu terkait nilai dan peran guru penggerak. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan peran dan nilai guru penggerak, maka transformasi pendidikan di Indonesia akan segera terwujud. Kenapa? Karena hal ini dikuatkan dengan 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach guru bagi guru yang lainnya, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis.
serta dilandasi dengan 5 nilai dari guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan hal yang paling penting bagi Bapak Ibu guru hebat semua adalah yang perlu kita ingat, hebatnya seorang guru karena mendidik, dan rekreasi paling indah adalah mengajar. Oke, semoga ini menjadi pengingat kita sebagai pendidik, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video tugas saya pada modul 1.2 ini tentang demonstrasi konseptual. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Terus belajar, bergerak, dan berbagi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.